melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Wahyu. Sekarang kita membaca surat Tuhan Yesus Kristus kepada utusan atau pesuruh Angelos Jemaat Philadelphia, mulai pasal 3 ayat 7. Dan kepada utusan jemaat yang di Philadelphia, tuliskanlah itu kepadanya. Nah, darinya, beginilah firman Dia yang kudus, yang benar, yang mempunyai kunci Daud, yang membuka dan tidak ada yang akan menutup, kecuali Dia yang membuka dan tidak ada yang membuka. Memang ada masalah naskah-naskah di dalam ayat 7 ini. Dia kudus, dia benar, dia mempunyai kunci Daud. Kunci Daud rupanya merujuk pada Yesaya pasal 22 ayat 22. Dan dia itu kepadanya dan darinya selanjutnya jemaat dipuji. Ayat 8. Jemaat dipuji. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu. Lihatlah, aku telah memberikan pintu terbuka di depanmu yang tidak seorang pun mampu menutup. Karena engkau mempunyai kekuatan sedikit dan engkau menjaga firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Jemaat dipuji. Dia oleh karena jemaat setia, Tuhan meletakkan di depan mereka pintu yang terbuka. Ini rupanya berarti mereka mempunyai kesempatan untuk melayani. Pintu yang terbuka rupanya merujuk pada kesempatan untuk melayani. Rasul Paulus memakai ungkapan ini seperti dengan arti itu. Ingat bahwa kota Philadelphia rupanya didirikan di tempat itu dengan pintu yang terbuka untuk meyunanikan orang barbar di Lydia dan Phrygia, dan secara sejajar jemaat juga mempunyai kesempatan bukan untuk membawa budaya, tetapi untuk membawa Injil, keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka mempunyai kekuatan yang sedikit. Sebenarnya ini menghibur. Tuhan Yesus tidak menuntut kita menjadi Superman. Dia memahami bahwa kita mempunyai kekuatan yang hanya seberapa, hanya sedikit. Dia tidak menuntut kita melayani Dia sepanjang pagi, sepanjang siang, sepanjang sore, sepanjang malam dan tidak tidur. Dia paham bahwa kita mempunyai kekuatan yang sedikit. Tetapi yang dia puji di sini adalah bahwa mereka dengan kekuatan yang terbatas tidak menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus. Dia menghargai sifat itu. Dia berkata, engkau menjaga firmanku dan tidak menyangkal namaku. Ayat 9 dia melanjutkan, lihatlah, aku memberi beberapa orang dari jemaat iblis, mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi dan yang sebenarnya tidak, tetapi berdusta. Lihatlah, aku membuat mereka supaya mereka datang dan tersungkur di depan kakimu, dan mereka akan memahami bahwa aku mengasihi engkau. Ya, jemaat iblis, wah, itu kata yang pedas. Ini sinagoge, ini rumah ibadah orang Yahudi, tetapi Tuhan Yesus berkata, mereka tidak layak disebut Yahudi. Mereka sebenarnya jemaat iblis. Ya, pedas. Dan mereka akan tiba harinya. Sudah tiba dalam masa kehidupan jemaat Philadelphia atau masih akan? Janji ini masih akan digenapi pada akhir zaman, kurang jelas. Tetapi akan tiba harinya di mana mereka akan jatuh tersungkur di depan kaki jemaat Philadelphia dan mengaku bahwa mereka jemaat Kristen itu dikasihi oleh Allah yang benar. Karena ayat 10,
Karena engkau menjaga firman ketekunanku. Karena engkau menjaga firman ketekunanku, aku pun akan menjaga engkau dari jam pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Wah, ayat 10 ini rumit, sulit dipahami. Ada beberapa hal yang dapat dicatat di sini. Mereka akan dijaga dari jam pencobaan. Bukan dijaga di dalam jam pencobaan, tetapi dijaga dari jam pencobaan. Jam pencobaan, barangkali kata jam ini adalah kiasan. Memang kita mau mengartikan secara harfiah, tetapi di sini barangkali jam ini menceritakan suatu masa, suatu zaman pencobaan. Ini akan datang atas seluruh dunia. Kata dunia dapat merujuk pada bumi, manusia di bumi, atau juga wilayah Kekaisaran Romawi. Rupanya di sini seluruh dunia menceritakan manusia di seluruh bumi untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ungkapan mereka yang diam di bumi dipakai kira-kira 9 atau 10 kali di dalam kitab Wahyu, selalu merujuk pada manusia yang membenci Allah yang hidup. Manusia yang melawan dan memberontak dari Dia, yang tidak mau berhenti dari penyembahan berhala dan sebagainya. Manusia, mereka disebut mereka yang diam di bumi. Apa arti dari janji ini? Bila mana janji ini digenapi? Sulit. Tafsiran yang terbaik, walaupun kurang memuaskan mungkin, tapi tafsiran yang terbaik adalah bahwa jemaat ini tidak mengalami penderitaan yang diceritakan di dalam kitab Wahyu pasal 6 sampai dengan 18. Itu paham saya. Saya tidak begitu suka paham itu, tetapi belum menemui tafsiran yang lebih baik daripada itu. Ya, salah satu masalah besar dengan tafsiran itu tadi adalah bahwa nanti tiba saat untuk dunia mengalami kitab Wahyu pasal 6 dan seterusnya, jemaat Philadelphia sudah lama meninggal dunia. Ya, betul. Jadi memang pasal 3 ayat 10 ini sulit diartikan. Dia berkata, aku datang dengan tiba-tiba. Ya, dengan tiba-tiba. Kedatangannya mendadak. Aku datang dengan tiba-tiba. Perintah. Pegang apa yang kamu punyai. Pegang itu. Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Wah, di sini ada perintah. Peganglah apa yang kamu punyai. Kamu mempunyai kesetiaan, kekudusan, kesucian, ketabahan. Peganglah itu. Jangan kalah. Peganglah kesetiaanmu. Peganglah apa yang kamu punyai, itu perintah, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu, itu ancaman. Ada bahaya di situ. Mahkota dapat diambil. Bagaimana mahkota diambil? Jika kita berdosa, jika kita meninggalkan Kristus, mahkota diambil. Saudara-saudara, pahamilah, di dunia ini ada orang yang mau mengambil mahkotamu. Mereka mau mengambil mahkotamu. Mereka tidak dapat mengambil keselamatanmu. Tidak ada yang dapat mengambil keselamatan kita. Itu sudah terjamin di kayu salib Tuhan Yesus Kristus. Kayu salib yang agung itu. Tetapi orang dapat mengambil mahkota, upah, hadiah, ganjaran yang dirindukan dapat diambil. Bagaimana orang dapat mengambil itu?
orang yang datang menggodai saudara dengan cara segala macam. Ada ribuan godaan di dunia ini. Macam-macam godaan. Mereka datang menggodai dan orang percaya jatuh, mahkota diambil. Mahkota diambil. Jangan itu terjadi. Tuhan Yesus berkata, peganglah apa yang kamu punyai supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ada segala macam godaan. Korupsi, godaan seksual, godaan untuk berdusta, godaan untuk menipu orang, godaan menjadi sombong, macam-macam godaan. Dan makin lama kita hidup, makin sadar kita mengenai ancaman-ancaman yang kita hadapi. Tolaklah. Ada orang datang merangsang, lari saudara. Lari dari orang yang merangsang. Jangan ada orang yang mengambil mahkota. Mahkota yang diceritakan di sini adalah mahkota yang sebenarnya mahkota, tetapi jika mahkota kita diambil, juga batu putih kita diambil, pakaian putih itu diambil, nama Tuhan Yesus Kristus tidak akan ditulisi pada kita. Ya, jangan ada orang yang mengambil mahkota ataupun segala janji yang lain. Setialah sampai mati, supaya tidak ada orang yang mengambil mahkota. Sekali lagi, saudara-saudara, tidak ditulis, jangan ada orang yang mengambil keselamatanmu. Itu tidak dapat terjadi, tetapi orang dapat mengambil mahkota. Jangan jatuh ke dalam dosa. Jangan digodai. Jangan terima godaan itu. Larilah. Lebih baik lari daripada tidak ada mahkota. Kemudian itu di dalam ayat 11, jadi ada perintah, peganglah, ada ancaman ya supaya tidak ada orang yang mengambil, dan ada janji mahkota. Tetapi saudara mengamati, di sini tidak ada celaan, tidak ada kritikan di dalam surat ini. Sama seperti jemaat Smyrna, tidak ada celaan di dua surat ini. Ayat 12, yang menang, aku akan menjadikan dia menjadi soko guru di dalam bait suci Allahku. Siapa mau menjadi soko guru? Nah, ini kiasan. Saudara mengingat, seperti di Jalan Churetes di Efesus, banyak pilar didirikan di pinggir jalan, patung juga, dan ada tulisan menjelaskan, orang ini dihormati karena begini. Kita lewat di situ, kita pikir, aku tidak ada yang mendirikan soko guru pilar untuk saya. Saya orang kecil. Tetapi Tuhan berjanji, jika kita menang, kita akan dihormati seperti itu. Dia berjanji di dalam ayat 12, yang menang, aku akan menjadikan dia menjadi soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia sama sekali tidak akan keluar lagi. Ini mengingat kita pada Mazmur pasal 27 ayat 4. Kerinduan pemazmur adalah supaya diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Dan yang menang sama sekali tidak akan keluar lagi dari bait suci Allahku. Dan lebih lanjut, aku akan menulis padanya nama Allahku dan nama kota Allahku, Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Wah, istimewa. Akan ditulisi pada orang menang 3 nama. Nama Allah Bapa, nama Tuhan Yesus yang baru, dan nama Yerusalem baru. Supaya saudara memahami ini, saya harus menceritakan sesuatu yang terjadi puluhan tahun yang lalu. Saya mahasiswa, saya belajar di Israel, di Yerusalem. Ada orang Yahudi
tidak paham mengapa orang Kristen memakai nama Jehovah untuk Allah. Apa itu Jehovah? Kami orang Yahudi tidak tahu apa itu Jehovah. Dan untuk saya paham asal-usul dari nama itu, saya mau menjelaskan kepada dia pandai bahasa Ibrani, saya mau menjelaskan kepada dia asal-usul nama Jehovah. Ya, Jehovah. Jadi saya mengambil kertas, alat tulis, saya mulai menulis 4 huruf yang adalah nama Yahweh di dalam bahasa Ibrani yang kita diterjemahkan di dalam Alkitab kita, Tuhan dengan huruf besar. Saya mulai menulis 4 huruf itu. Dia paksa saya berhenti dengan keras. Dia tidak memperbolehkan saya menulis 4 huruf itu. Saya heran, saya tidak paham. Mengapa jangan menulis 4 huruf itu. Nanti sesudah ini, apa akan terjadi pada kertas itu? Oh, saya akan buang di tempat sampah. Ya, nama Allah di tempat sampah itu tidak boleh. Nah, ini sesuai budaya orang Yahudi. Buku apapun, apa Alkitab, apa buku nyanyian, apa buku teologi, kertas, apapun yang ditulisi dengan 4 huruf nama Tuhan harus dihormati. Dan kebiasaan mereka adalah jika buku itu sudah tidak dapat dipakai lagi, disimpan di satu tempat, katakan lemari atau tempat khusus, sampai dapat dimusnahkan secara yang terhormat sesuai budaya dan peraturan mereka. Tempat gudang yang di mana mereka simpan buku dan apa saja yang ada tulisan itu disebut di dalam bahasa mereka geniza. Dan pada waktu yang tepat mereka membuka geniza itu dan ada upacara khusus. Yang penting di sini adalah bahwa apa saja yang ada tulisan dalam bahasa Ibrani, nama Allah harus dihormati. Nah, ini janji ini, Tuhan akan menulis nama Allah pada kita. Sehingga apa? Sehingga kita harus dihormati. Ini janji bahwa kita, asal kita menang, akan dihormati. Ya, saya bayangkan, mudah-mudahanlah, ya, saya orang menang. Dan tiba harinya, dalam bayangan ini sudah punya tubuh kebangkitan, ya, dengan lebih banyak rambut, ya. Oke. Jadi, saya mau masuk Yerusalem baru. Ini bayangan, ya. Pintu gerbang, ke-12 pintu gerbang, setiap ke-12 pintu gerbang di Yerusalem baru dijaga oleh malaikat. Dan malaikat itu melihat aku datang, dia punya pedang besar dan tajam. Dan dia bertanya kepada saya, mengapa aku harus membiarkan kamu masuk ke Yerusalem baru? Dan untuk menjawab, saya hanya begini, angkat rambut, dan dia melihat nama Allah Bapa, nama Tuhan Yesus Kristus, dan nama Yerusalem baru ditulisi. Dan dia akan, ya, silakan masuk. Itu bayangan, ya. Ini nanti menjadi penting karena kita akan memikirkan, nanti kita melihat Yerusalem baru, kita harus memikirkan siapa boleh masuk ke Yerusalem baru. Dan di sini jelas, jika Tuhan Yesus menulis pada orang menang nama Yerusalem baru, pasti orang menang akan diizinkan untuk masuk ke dalam Yerusalem baru. Jadi bukan saja nama ditulisi pada kita jika kita menang, ya, tetapi izin untuk masuk Yerusalem baru. Rupanya nanti kita memikirkan bersama-sama. Saudara mengingat bahwa nanti di akhir kitab Wahyu kita membaca mengenai surga baru, bumi baru, dan Yerusalem baru yang turun dari surga ke bumi.
Yerusalem baru bukanlah tidak boleh disamakan dengan surga. Ya, pahamilah itu. Nanti kita melihat lebih lanjut, lebih dalam, apa itu Yerusalem baru dan siapa boleh masuk atau tinggal di dalamnya. Di sini saudara ingat bahwa orang menang ditulisi Yerusalem baru oleh Tuhan Yesus sendiri rupanya. Menurut janji ini. Terakhir, saudara-saudara, ayat 13, yang mempunyai telinga kiranya mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Apa saudara mempunyai telinga? Hati saudara terbuka untuk surat-surat ini? Roh Kudus mengatakan kata-kata ini. Saudara mempunyai telinga? Hati saudara terbuka untuk 7 surat ini? Saya harap terbuka. Kiranya mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, kepada ketujuh jemaat. Saya harap surat ini mencerminkan keadaan rohani saudara. Saya harap saudara seolah-olah adalah jemaat Philadelphia. Selidikilah surat ini. Apakah ini adalah surat saudara? Selidikilah ketujuh surat. Temuilah surat yang menceritakan keadaan rohani saudara. Apakah saudara perlu bertobat? Apa saudara perlu memegang apa yang saudara punya supaya tidak ada orang yang mengambil mahkotamu? Selidikilah, tentukanlah, dan lakukanlah. Surat ini adalah salah satu surat yang paling indah di sini. Surat Philadelphia, hanya surat Philadelphia dan surat Smyrna. Tidak ada kritikan celaan pada jemaat. Wah, saya harap ini surat saudara.